Dan kita semua jemaah sekalian tanpa terkecuali pasti menginginkan untuk kembali ke tempat ya. Pertama ya, nenek moyang kita siapa jemaah? Adam di surga, sahih. Jadi Nabi Adam itu masuk surga dengan sebab ilmu, sahih di antaranya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, kemudian memerintahkan malaikat untuk sujud. Yang awalnya malaikat ya, dalam artian protes, ya kenapa kok akan menciptakan makhluk yang makhluk ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah pun mengajari kepada Nabi Adam tentang ya nama-nama ya. Ya, kemudian ketika malaikat protes, maka disuruh untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Ternyata ya, mereka pun tidak mampu. Ya. Dan Nabi Adam jamaah dikeluarkan dari surga dengan sebab maksiat. Sahih. Kemudian bertobat. Dan nanti masuk surga lagi dengan sebab apa jamaah? Ilmu lagi. Nah kita kalau ingin masuk surga sebagaimana bapak kita Nabi Adam, berarti harus menempuh cara yang pernah ditempuh oleh Nabi Adam. Apa jamaah? Ilmu. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Azza wa Jalla kelak akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Jadi artinya jamaah kita masuk surga itu dengan ilmu. Agak penting bagi kita untuk hadir di majlis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara tanda kebaikan seorang hamba itu ketika hamba tersebut Allah sibukkan dalam majlis-majlis ilmu. Jadi Muawiyah boleh mengatakan, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam ilmu agama. Nah, sehingga penting ya, berbekal dengan ilmu itu sangat penting. Oleh karena itulah jemaah sekalian, di kesempatan malam hari ini tema kita insya Allah akan sedikit membahas tentang masalah kiat agar kita tetap istiqomah ketika talabul ilmi. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu adalah jalan yang akan memudahkan kita masuk dalam surga. Sehingga penting bagi kita untuk istiqomah. Dahulu jemaah sekalian, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka sangat semangat ketika mendengarkan ilmu yang Nabi sampaikan. Bahkan ada di antara mereka yang ternyata tidak bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi, mereka bersedih jemaah. Bahkan sampai ada seorang yang datang protes kepada Rasulullah. Kenapa? Karena adiknya sibuk belajar ilmu sedangkan dia bekerja. Karena saking inginnya mendengarkan ilmu. Karena mereka tahu keutamaannya jemaah sekalian, tahu keutamaannya. Itu pula Jabir bin Abdullah. Ketika beliau mendengarkan hadis Rasulullah bahwasannya orang-orang kelak ketika dibangkitkan dalam kondisi apa? Belum dihitan, tidak beralas kaki dan telanjang. Beliau mendengar hadis ini jemaah bukan dari perawi pertama yang langsung mendengar dari Nabi. Itu Abdullah bin Unais. Kemudian ketika beliau tahu ternyata Abdullah bin Unais masih hidup, maka beliau bergegas mempersiapkan bekal dan kendaraan untuk menempuh perjalanan demi ingin mendengarkan hadis tersebut langsung dari perawi aslinya yang mendengarkan dari Nabi. Ternyata jemaah sekalian, berapa waktu yang beliau butuhkan untuk sampai mendengarkan hadis tersebut jemaah? 1 bulan, bayangkan.
1 bulan demi untuk mendengarkan satu hadis dari Madinah sampai ke Syam. Nah, kita jamaah sekalian hanya berapa jam? Perjalanan cuma berapa detik? Sahih? Balasannya surga. Tapi kadang malas-malesan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu keutamaannya, itu jadi masalah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau jamaah sekalian mengatakan, thalabul ilmi afdalul a'mal. Menuntut ilmu itu amalan yang paling afdal. Tapi ingat, bagi siapa? Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang niatnya benar. Itu penting. Makanya nanti kita jelaskannya. Yang antara kiat-kiat itu agar istiqomah memperbaiki niat itu penting. Begitu pula jemaah sekalian, Abu Hurairah, beliau masuk Islam itu di akhir-akhir apa? Di akhir kehidupan Rasulullah. Bahkan beliau sempat mulazamah 5 tahun. Tetapi Masya Allah, walaupun hanya 5 tahun, tetapi beliau termasuk sederetan sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekitar 5.374 hadis. Ya. Karena beliau memang serius. Makanya masalian, hal yang perlu diingat bahwasanya orang yang baik dan orang yang buruk sama-sama capek. Antum ibadah capek, thalabul ilmi juga capek. Tapi ingat, yang capek itu tidak hanya kita. Tukang maksiat juga capek. Sahih? Sahih. Jangan dikira perampok itu nggak capek, jam. Mereka juga capek. Bahkan ada sekolah pencuri. Ya. Untuk jadi pencuri ada sekolahnya. Biar apa? Lihai mencurinya. Tukang korupsi itu jemaah kadang sampai apa aja pendidikannya? S1, S2, S3. Setelah lulus jadi koruptor jemaah. Sekolah capek. Rahib-rahib yang di kuil mereka pun capek. Bahkan ada yang nggak nikah, tidak makan daging-dagingan, hanya sayuran. Niatnya ibadah kepada selain Allah. Tetapi jamaah sekalian, bedanya antara orang yang capek karena ketaatan kepada Allah dengan orang yang capek karena maksiat itu beda. Orang yang capek dengan ibadah, apa balasannya, Mas? Surga. Tapi orang yang capek dengan maksiat, balasannya apa? Neraka, Masya Allah. Makanya Umar ketika melihat seorang rohib di tempat ibadahnya yang sudah kakek-kakek, badannya jalannya sudah bungkuk, beliau nangis. Dia capek. Terus ibadah di tempat ibadahnya. Tapi ternyata kelak di akhirat apa? Dibalas neraka, bayangkan. Capek mereka. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kita jemaah capek, sibuk, tapi dalam ketaatan. Sehingga kita kelak akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat. Ya. Apapun kondisinya, tetap harus istiqomah. Tetap harus istiqomah. Ya. Ya masalin al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan gini. Wa nafsuka in lam tashghulha bil haqqi syagolatka bil batin. Jiwamu itu jika tidak digunakan untuk hal yang baik, maka pasti akan digunakan untuk hal yang batin. Hari ini jemaah, antum ngehadir kajian, pun waktu akan habis, sahih. Yang di rumah mungkin hanya bengong, ngeteh. Bahkan sebagian ada yang mungkin sambil rokokan di rumah. Habis waktunya. Habisnya. Sehingga waktu kita itu kalau nggak dipakai untuk ketaatan, ya mungkin untuk hal yang sia-sia atau hal yang batil, bahkan mungkin maksiat.
Pilihan kembali kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Silakan pilih. Tapi ingat, semua ada konsekuensi. Yang baik ada konsekuensinya, yang buruk pun ada konsekuensinya. Pertanyaannya, kita siap apa tidak dengan konsekuensi itu? Kalau berbuat maksiat, kemudian saya siap dengan konsekuensinya neraka. Naudzubillah jamaah. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waqti yaqta'uka anillahi wad daril akhirah. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Wal mautu, sedangkan kematian, yaqta'uka anid dunya wa ahliha. Sedangkan kematian hanya sekedar memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Cuma ini saja. Maka pentingnya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Makanya masalahnya kiat agar kita tetap istiqomah ketika thalabul ilmi. Maka yang pertama, hendaklah kita meluruskan niat ketika belajar. Dari rumah datang ke sini, perbaiki niat. Ya Allah, ana datang kajian karena Engkau. Lillahi ta'ala. Sebenarnya tadi Alim Ahmad mengatakan, thalabul ilmi afdalul a'mal. Menuntut ilmu itu amalan yang paling afdal. Liman sahhat niyatuhu. Bagi orang yang niatnya benar. Maka jemaah sekalian boleh ditanya, fa ayyu syai'in tashihun niyah? Wahai imam, bagaimana sih caranya memperbaiki niat itu? Maka beliau mengatakan, yanwi an yatawadda fihi wa yanfi anhul jahla. Pertama, niatkan ketika mencari ilmu untuk tawadhu, bukan untuk menyombongkan diri, bukan karena ingin dipanggil seorang alim dan lain sebagainya, bukan. Yang kedua, jamaah, niatkan untuk menghilangkan kejahilan. Karena kita semua jahil. Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita semua jahil. Sehingga butuh ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan di dalam mereka dipintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama padanya. Ayat ini jamaah sekalian turun berkaitan dengan Bani Israel. Bahwasanya mereka pun dipintahkan untuk ikhlas ketika ibadah. Tapi ingat, dalam masalah tafsir itu yang menjadi tolak ukur adalah keumuman lafaz. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi tolak ukur itu keumuman lafaz, bukan kekhususan sabab. Sebab turunnya khusus terkait dengan Bani Israel, tapi faidahnya umum. Artinya masalahnya kita pun selaku umat Rasulullah pun dipindahkan untuk ikhlas ketika ibadah, termasuk ketika thalabul ilmi. Dan masalahnya Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat. Sebenarnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Jadi ikhlas itu jamaah artinya beribadah semata-mata meniatkan karena Allah. Bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena ingin dilihat manusia. Orang yang ikhlas ketika dia beribadah semata-mata karena Allah, karena ingin mengharapkan pahala dan agar dijauhkan dari api neraka, maka selagi dia ikhlas, maka keinginan itu pasti akan didapatkan. Pasti akan didapatkan. Dijauhkan apa? Dari api neraka, dapat pahala. Iya. Maka seorang itu jangan, kalau misalkan beribadah atau melakukan sesuatu
dan dia punya tujuan. Ketika tujuan itu didapatkan, pasti dia pun akan apa? Istiqomah. Sahih? Sahih. Beda ketika seorang misalkan ketika ibadah niatnya karena ingin sanjungan dan pujian. Ternyata ketika dia ibadah, sanjungan dan pujian itu nggak dapat. Akhirnya apa? Aduh, kalau begitu nggak usahlah ibadah. Saya sudah capek-capek ibadah tapi tidak ada satu orang pun yang memuji misalkan. Itu tinggalkan. Sudah capek-capek haji, pulang-pulang tidak ada yang manggil Pak Haji. Akhirnya marah-marah. Kenapa? Niatnya salah. Akhirnya dia pun kapok untuk ibadah. Tapi kalau niatnya benar, maka inilah di antara kiat kita akan istiqomah ketika apa? Ketika beribadah. Itu di antara apa? Di antara fadilahnya. Makanya masalian ketika Al-Imam Malik mengarang kitab Al-Muwatta, dan ternyata yang punya kitab Muwatta itu tidak hanya Imam Malik, banyak ya. Sehingga dia ditanya, kenapa kok sudah ada yang menulis kitab Muwatta, kok tetap masih ngarang juga? Maka beliau mengatakan di antaranya masalian, semua akan terlihat dengan apa? Niatnya. Yang niatnya benar ikhlas karena Allah akan langgeng. Tapi yang keliru akan apa? Segera hilang. Dan ternyata terbukti. Sampai detik hari ini pun jamaah kitab Muwatta itu masih dibaca. Maka semua itu kembali kepada niat nanti jamaah. Kembali kepada niat. Ya masalah di antara fadilah yang lain ketika orang dalam artian jamaah ikhlasnya. Ketika ibadah kepada Allah SWT, ketika thalabul ilmi misalkan. Ya. Fadilahnya nanti dia istiqomah. Ya. Kalau dia dalam artian istiqomah kemudian suatu ketika tidak bisa hadir majelis ilmu karena sakit misalkan, ada urusan yang lain misal, maka pahala itu tetap dicatat bagi dirinya. Tetap seolah-olah dia duduk di majelis ilmu. Maka ini penting ya. Untuk jemaah meniatkan ikhlas ketika mencari ilmu. Ya jemaah sekalian, Imam Ahmad juga mengatakan bi hadhihi irtafa'al qaum. Dengan ikhlas inilah jemaah semakin mulialah suatu kaum. Ya Saleh Al-Utsaimin belum mengatakan wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Semakin ikhlas, semakin banyak ilmu yang dapatkan. Itu penting. Tapi semakin rusak niatnya, maka semakin sedikit ilmu yang akan didapatkan. Bahkan mungkin jamaah ilmu itu berbalik menjadi bumerang. Bukan hujjatun lahu tapi hujjatun alaih. Hafal Quran, tapi ternyata jamaah dia justru kelak akan didebat oleh Quran. Kamu hafal ini, tapi kenapa malah melanggar? Hafal larangan ini, tapi kenapa dilanggar? Wah, ini bahaya jamaah. Ya. Maka dalam Islam itu jamaah sekalian yang dilihat bukan seberapa banyak ilmu yang didapatkan, tapi seberapa banyak ilmu yang diamalkan. Itu paling penting. Banyak ilmu yang dihafal. Banyak hafalan jamaah, tapi kalau amalnya nol, ya percuma. Maka yang terpenting jamaah, amal. Ya, mengamalkan ilmu. Yang masalah yang beliau juga mengatakan, di antara kiat agar dalam artian bisa ikhlas ketika mencari ilmu, pertama jamaah, niatkan ketika belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Ini pertama. Yang kedua, niatkan ketika belajar untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Anak, istri, tetangga, kerabat, orang tua, itu penting. Maka didakwah. Karena ingat ilmu itu amanah. Yang namanya amanah itu wajib disampaikan. Kemudian yang kedua jamaah orang lain juga butuh ilmu. Anak, istri, orang tua butuh ilmu. Tidak hanya kita jamaah sekalian.
Kemudian orang yang punya ilmu kemudian tidak didakwahkan, maka kelak dia akan dijebloskan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala. Al-alimu lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Atau yang masalian, orang yang tahu ilmu kemudian tidak menyampaikannya. Man su'ila an ilmi fa katamahu uljimahu yaumal qiyamah bil jamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikan, enggak disampaikan, maka kelak dia akan dipakaikan kekang dari bara api neraka. Nah, ini bahaya jemaah. Maka sepulang kajian maka sampaikan ilmu yang kita dapatkan. Ya, terutama untuk keluarga dulu, sampaikan. Kalau sudah nanti orang tua, kemudian nanti ya, tetangga, kerabat ini sebagainya. Jadi ilmu itu bukan hanya wakaf untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Maka disampaikan, jangan disimpan. Ya, jangan disimpan. Ya. Kemudian masalahnya, niatkan ketika belajar untuk menghidupkan dan menjaga ilmu agar bisa ikhlas. Kemudian niatkan untuk mengamalkannya. Tetapi ingat jemaah, ikhlas itu sangat sulit, sahih. Bahkan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau sampai pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku merasa berat untuk mengobati sesuatu ketimbang ketika saya berusaha untuk mengobati niatku. Kenapa? Karena niat itu akan berbolak-balik di setiap waktu dan keadaan. Hari ini ikhlas, belum tentu 1 jam kemudian, belum tentu hari berikutnya. Nah, kewajiban kita itu jamaah selalu memperbaiki niat. Terjadi dunia itu penting. Kalau muncul riya, muncul ingin disanjung dan dipuji, maka kita berusaha untuk menepisnya. Kalau misal sudah berusaha kemudian tetap muncul hal-hal tersebut, maka hal seperti ini tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan misalkan, nah ini yang jadi masalah. Bahkan akan menjadi penyebab dirinya mungkin direndahkan dengan ilmu tersebut. Waliyatubillah jamaah. Yang kemudian masalahnya, ikhwan wa akhwati fillah, kiat yang lain agar kita bisa istiqomah ketika belajar. Hendaklah jamaah sekalian setelah mendapatkan ilmu berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mengamalkan ilmu membuat seseorang semakin kokoh dan semangat untuk meraih ilmu lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maka ingat, setelah kita tahu ilmu, maka ilmu itu akan menuntut pemiliknya untuk diamalkan. Maka lihat para sahabat, mereka bisa istiqomah ketika belajar. Kenapa? Karena setelah mendapatkan ilmu mereka mengamalkan. Bahkan mereka jamaah sekalian ketika belajar Quran dari Nabi, maka mereka belajar 10 ayat. Dan tidaklah berpindah ke ayat yang berikutnya kecuali setelah mereka berusaha mengamalkannya. Begitu pula para ulama kita. Sebagai contohnya Abul Khair, orang rawi yang dibawakan hadisnya oleh Al-Imam Bukhari. Ketika beliau mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi apa? Kullu mri'in fi dhilli shadaqati yaumal qiyamah hatta yufsala bainan nas. Jadi setiap orang itu kelak di hari kiamat akan di bawah naungan sedekahnya. Ya, terutama ketika orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar ketika matahari didekatkan jarak 1 mil. Maka di antara orang-orang itu jemaah ada sekelompok orang yang mereka akan dinaungi sedekahnya. Yang dulu di dunia sering sedekah, sering ini, sering itu, akan dinaungi. Maka Abul Khair ketika mendengarkan hadis ini, beliau dikatakan tidak pernah melewatkan hari-harinya kecuali pasti sedekah.
Walaupun hanya dengan memberikan sepotong roti atau satu butir bawang. Itu beliau. Maka kita pun hendaknya seperti itu. Orang yang beriman itu jemaah, ada orang-orang yang kadang dia akan bahagia dengan amal soleh jemaah. Orang yang kadang suka sedekah, ketika tidak bisa sedekah, hatinya apa? Sesak. Ya Allah, kenapa kok hari ini saya nggak bisa sedekah? Saya nggak bisa ngasih tetangga, saya tidak bisa ngasih kerabat. Kenapa? Karena dia sudah menikmati ibadah tersebut jemaah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, masya Allah luar biasa jemaah. Luar biasa. Makanya jemaah, kondisi orang mukmin itu apapun kondisinya akan baik. Akan baik jemaah. Lihat bagaimana Syekhul Islam ya. Ketika beliau akan dipenjara, apa yang beliau katakan? Jika mereka memenjarakan diriku, maka itu pun khalwat saya dengan Allah. Ketika mereka membunuhku, itu syahid. Nggak ada ruginya, jemaah. Itulah kondisi seorang mukmin. Seorang mukmin. Nah, maka gini jemaah sekalian, hendaklah ketika kita sudah tahu ilmu, amalkan. Ya. Agar kita bisa istiqomah. Okay. Dalam ayatnya ini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Ya, furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Hanya dengan dia bertakwa, maka Allah ajarkan ilmu lagi. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Sehingga artinya seorang ketika dia dapat ilmu kemudian diamalkan, maka Allah berikan hidayah lagi untuk semangat mencari ilmu yang lain. Dan terus seperti itu jemaah, terus seperti itu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana rajulun minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifu ma'aniha wal amala bihinna. Dahulu orang-orang di antara kami, maksudnya para sahabat, mempelajari 10 ayat Quran, lalu mereka tidak melampauinya hingga mengetahui makna-maknanya serta mengamalkannya. Itu mereka para sahabat. Al-Imam Adz-Dzahabi beliau mengatakan, wa ammal yaum fama baqiya minal ulum al-qalilah illa al-qalilu fi unasin qalil. Adapun hari ini ilmu sedikit yang tersisa, ya, hanyalah sedikit yang ditemui pada orang-orang yang jumlahnya pun sedikit, yang mengamalkannya pun sedikit lagi. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hanya Allah yang memberikan kecukupan dan pertolongan. Jadi artinya masalahnya, zaman kita itu orang yang belajar ilmu sedikit, dari yang sedikit ini apa? Lebih sedikit lagi. Dari yang belajar kemudian yang mau mengamalkan, lebih sedikit lagi jam. Maka alangkah bahagianya kalau kita menjadi orang yang paling sedikit tadi jam. Mau belajar, mau mengamalkan, itu penting. Tapi sekali lagi ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tadi kalau kita ingin diberikan taufik, caranya apa? Amalkan ilmu yang kita miliki. Tahu tentang hukum ini, amalkan. Tahu larangan ini, tinggalkan. Itulah fungsinya ilmu. Fungsinya apa? Ilmu. Bukan hanya sekedar perbendaharaan saja. Tapi yang paling terpenting apa? Sejauh mana kita sudah mengamalkannya atau tidak. Bukan banyaknya ilmu yang dihafal, tapi seberapa banyak ilmu yang sudah kita amalkan. Itu yang paling penting. Kemudian masalah yang diantara hal yang lain yang bisa menjadikan sebab kita bisa istiqomah ketika thalabul ilmi, maka ada masalah yang berikutnya, hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang semangat mencari ilmu. Kita ingin semangat mencari ilmu, tapi bergaul dengan orang-orang yang malas belajar ilmu, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin semangat, nggak mungkin istiqomah, nggak mungkin. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang shadiq, jujur. Ya. Dan Nabi juga memberikan perumpamaannya, teman yang baik dengan teman yang buruk. Seperti apa? Penjual minyak wangi dan pandai besi. Masing-masing ada beberapa kemungkinan. Ya. Berteman dengan penjual minyak wangi ada 3 kemungkinan. Kalau tidak dihadiahkan, ya mungkin kita beli. Kalaupun ini tidak, minimalnya apa? Mencium bau wanginya. Sebaliknya berteman dengan pandai besi, kalau tubuh kita ataupun pakaian kita tidak terbakar, ya minimalnya apa? Mencium bau tidak enaknya. Maka penting ya untuk mencari teman-teman yang baik, terutama teman-teman yang bisa menjadikan kita semangat mencari ilmu. Karena ingat jemaah sekalian, al-mar'u ala dini khalilihi, seorang itu tergantung agama temannya. Maka teman, lingkungan itu berpengaruh. Lingkungan, teman dan itu berpengaruh masalahnya. Makanya kenapa Nabi ketika di waktu kecil beliau dititipkan di mana? Kampung. Agar apa jemaah? Agar diantara salah satunya bahasanya juga terjaga. Kan lingkungan membantu. Bahkan jemaah sekalian, lingkungan itu memiliki andil yang sangat besar untuk membentuk karakter dan akhlak anak-anak kita jemaah. Makanya penting. Teman juga sama. Teman juga sama. Makanya teman dan lingkungan itu mahal. Bahkan mungkin harganya bisa sama dengan harga rumahnya. Beri contoh ketika seorang Yahudi di zaman siapa? Imam Ibnu Mubarak. Ketika ia hendak menjual rumahnya, ditawarkan seharga 2.000 dirham. Yang singkat cerita diprotes sama calon pembeli. Kenapa? Karena harga rumah di waktu tersebut umumnya hanya 1.000 dinar. Ketika dia diprotes, apa jawabannya? Ini menarik ya, kata dia, rumah saya harganya cuma 1.000 dinar, dirham, 1.000 dirham. Tapi yang 1.000 lagi itu harga tetangga saya. Kenapa? Karena dia itu tetangganya Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama ahli hadis. Sehingga artinya masalah yang tetangga itu mahal. Kita misalkan punya rumah mewah, segala fasilitas ada. Tapi kalau misalkan depan, belakang, kanan, kiri semuanya orang buruk jamaah, kira-kira kita nyaman tidak? Gak mungkin. Ketika anak kita keluar rumah takut, jangan-jangan terpengaruh akhlaknya. Tapi kalau misalkan kita punya rumah sederhana, misalkan depannya orang soleh, samping kanan kiri orang soleh, belakangnya juga masya Allah orang soleh. Sehingga kadang-kadang anak kita jemaah tidak disekolahkan di sekolah-sekolah favorit, hanya TPQ di sekitar rumah. Ternyata anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, jadi penghafal Quran. Lingkungannya membentuk. Ya maka cari teman yang soleh, teman yang baik, lingkungan yang baik, agar kita bisa semangat mencari ilmu. Itu penting. Ya. Kemudian masalah antara kiat yang lain agar kita bisa istiqomah ketika belajar. Ya. Hendaklah setiap kita harus sadar bahwasanya kesempatan kita untuk belajar itu sangat terbatas. Allah Azza wa Jalla memberikan waktu kepada kita itu sangat singkat. Itu penting. Berapa umur rata-rata umat Nabi? 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Makanya masalahnya dari umur yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin diminta oleh Allah untuk ibadahnya sedikit. Yang digunakan untuk thalabul ilmi lebih sedikit lagi. Tapi ingat jemaah, kembali tadi ke awal. Thalabul ilmi adalah jalan yang akan memudahkan seseorang masuk surga. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Adam ya, masuk surga karena ilmu, maka kita pun sama. Masuk surga butuh ilmu jemaah. Butuh ilmu. Maka butuh belajar, itu penting. Dan waktu itu sangat singkat, sangat terbatas. Maka jangan sampai ketika ruh dicabut baru dia mengatakan qala rabbil ji'un, ya Allah kembalikan anak ke dunia.
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ingin taklim, ingin menghafal Quran, menghafal hadis. Maka ingat, penyesalan di waktu tersebut sudah tidak ada manfaatnya. Kenapa? Di sana hanya ada hisab. Sudah tidak ada amalan. Gak bisa jam. Untuk duduk 1 menit, 2 menit mendengarkan ilmu agar dicatat pahala, sudah gak bisa. Sekarang jamaah, kalau antum ingin duduk berjam-jam mendengarkan ilmu, ya, masih terbuka lebar. Pahala pun masih didapatkan. Maka alangkah ruginya jamaah kalau seandainya misalkan umur kita hanya dihabiskan untuk hal yang sia-sia, terbuang. Dan ternyata kelak akan ditanya oleh Allah nanti jamaah. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Jadi kelak dari kiamat jamaah sekalian, kedua kaki anak Adam tidaklah akan bergerak kecuali setelah ditanya di antaranya tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Apakah hanya untuk hal yang sia-sia atau untuk ibadah kepada Allah? Akan ditanya oleh Allah. Nah, sehingga kalau kita sadar, ya, kesempatan untuk belajar itu singkat, umur kita singkat, dan ada batasnya. Batasannya kita nggak tahu kapan jamaah sekalian. Karena kematian itu datanya apa? Tiba-tiba. Tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Tapi kita yakin kematian itu pasti akan datang. Entah nanti malam, entah besok. Tapi yang jelas pasti akan datang. Dan kita semua kelak akan digantikan generasi berikutnya. Dan kita akan berpindah ke alam berikutnya, alam barzah. Di sana jamaah sekalian tinggal kita menunggu apa? Hisab. Dibangkitkan, dihisab, akan dibalas, sudah. Ya. Maka sekarang ketika kesempatan itu masih ada jamaah, sibukkan diri kita untuk mencari ilmu. Ya. Sibukkan untuk mencari ilmu. Jangan tunggu nanti-nanti. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhi sobah." Jika Anda di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Sebaliknya, ketika kita berada di waktu pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore. Tapi kata beliau, "Khudh min sihatika lima roti." Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datangnya sakit. Wa hayatik limotik. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datangnya kematian. Itu penting. Itu pula kalau kita ingat nasihat Ali, ya, dunia itu semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Dengan akhirat itu semakin datang. Masing-masing punya anak, tapi nasihat beliau mengatakan apa? Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Artinya apa? Masa kata beliau, sekarang tempatnya beramal soleh, tempatnya mencari ilmu. Wa godan, dan nanti jamaah, ya, adanya hisab, sudah tidak ada amalan, sudah nggak bisa mencari ilmu lagi. Maka sekarang manfaatkan, ya, untuk mencari ilmu ketika kesempatan itu masih ada. Kemudian jamaah sekalian, ini mungkin yang terakhir, hendaklah berbanyak berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah ketika belajar. Maka di antara doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wa idzat, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama apa? Yang hak. Maka penting, karena hati kita itu selalu berbolak-balik. Ya. Maka penting untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah ketika mencari ilmu. Agar kita bisa tetap beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang akan Allah muliakan dengan apa jemaah? Dengan dimasukkannya ke dalam surga. Nah, intinya gini. Waktu kita, umur kita, biaya kita yang kita habiskan untuk thalabul ilmi, ya, tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Tetapi kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan surga. Dan surga itu jemaah bukan suatu yang murahan, mahal. Ya.
Jangankan surga, yang nikmatnya apa? Gak pernah terbayangkan oleh akal kita, gak pernah terdengar ya oleh apa? Telinga kita. Serba nikmat, bahkan nikmatnya puncak. Maka jelas butuh perjuangan. Yang hanya sekedar untuk mencari apa? Makan di dunia saja butuh apa? Perjuangan. Bahkan saya berjam-jam harus kerja. Apalagi surga jamaah sekalian. Maka surga itu tidak didapat dengan leha-leha, santai-santai. Enggak. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Itulah jamaah orang yang ingin meraih surga, bukan malah santai-santai. Santai itu nanti ketika kaki kita sudah masuk surga, baru antum santai. Tapi ketika selama kita di dunia ini jamaah tetap capek. Tapi ingat, orang-orang yang capeknya dalam ketaatan enggak akan rugi. Tidak akan rugi. Tapi kelak akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini beberapa sedikit kiat ya agar kita bisa istiqomah. Ala kulli hal, apapun kondisinya tetap kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita. Karena nafsu kita itu selalu inginnya apa jamaah? Santai-santai. Santai di rumah, santai jalan-jalan, ya. Itulah kondisi kita. Tapi ingat, orang yang beriman dia tahu mana yang terbaik bagi dirinya. Nah, sehingga sibukkan dengan ilmu, maka di situ masalah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikiannya Mas Alian, sebelum ditutup seperti biasa kita buka pertanyaan. Ya, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa balasan atau bala dari penduduk ilmu adalah surga. Apakah ada kelas-kelasan? Maksudnya pembedaan antara menuntut ilmu ini, menuntut ilmu ini. Iya. Karena kalau nggak salah, itu membaca Al-Quran, iya, itu satu huruf baca mendapat kebaikan 10 kebaikan. Sama-sama menuntut ilmu. Nah, apakah dengan demikian beda-beda antara menuntut ilmu ini, menuntut ilmu ini, menuntut ilmu ini? Iya. Alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah pahala menuntut ilmu atau amal-amal soleh yang lain balasan pahalanya berbeda-beda atau sama saja? Jawabannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Mencari ilmu yang mulia seperti ilmu tauhid misalkan, itu lebih besar pahalanya daripada ilmu-ilmu yang lain. Makanya jamaah sekalian, di antara hadis yang ketika beliau bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi al ibad wa haqqul ibadi Allah. Wahai Mu'ad, tahukah apa kewajiban hamba kepada Allah dan apa yang akan Allah berikan kepada hamba? Maka beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya paling tahu. Maka dia mengatakan bahwasanya di antara kewajiban hamba itu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian kewajiban Allah kepada hambanya yang Allah berikan, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Jadi Allah tidak akan mengadab bagi orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Jadi jaminan apa? Surga. Nah, sehingga di sini memang beda-beda. Beda-beda. Membaca Quran tadi, pahalanya apa? Setiap huruf dilibatkan menjadi 10 kebaikan. Makanya gini ya Mas, derajat di surga itu bertingkat-tingkat. Untuk menghafal Quran itu sejumlah ayat yang dihafal. Berapa jumlah ayatnya? Berapa jumlah ayat di Quran? 6.000 sekian. Jadi untuk menghafal Quran itu derajatnya apa? 6.000 sekian derajat di surga. Makanya gini, orang yang masuk surga itu juga akan apa? Nyesal. Bukan nyesalnya gara-gara masuk surga, tetapi apa?
Nyeselnya kenapa? Di dunia dulu tidak memperbanyak amal soleh. Nggak maksimal. Apalagi penghuni neraka. Ya. Jadi penghuni surga saja nyesel, apalagi penghuni neraka. Kenapa dulu kok talimnya bolong-bolong? Kenapa puasanya tidak rajin? Sedekahnya nggak rajin. Dia nyesel. Karena yang derajat di surga itu tergantung amal soleh yang kita lakukan. Semakin banyak amal soleh yang dikerjakan, semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya setiap amal soleh beda-beda tingkatannya. Beda-beda. Tapi yang paling dalam artian tinggi tingkatannya adalah belajar ilmu tentang tauhid. Tentang masalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Yang pertama, Ustaz, jika bermaksiat ketika sendirian, maka pahalanya akan hilang, dan jika bertobat kepada Allah, apakah bisa kembali? Ya. Jika seorang bermaksiat di saat sendirian, pahalanya akan hilang. Ketika bertobat, apakah kembali pahala tersebut? Ya. Ini juga perlu perinci lagi. Apa maksiatnya, jemaah? Kalau maksiatnya dalam artian syirik akbar, ya jelas. Semua kebaikan akan terhapus. Tapi ketika misalkan kemudian dia bertobat dari perbuatan syirik akbar tersebut, misalkan, apakah kebaikan itu kembali, jemaah? Kembali tidak? Jawabannya kembali. Dan inilah indahnya Islam. Jadi kebaikan itu akan tetap dicatat ketika dia bertobat, tapi keburukan dihapus. Sama seperti non-muslim ketika masuk Islam, perbuatan buruknya ketika di waktu dia masih non-muslim dihapus. Kebaikannya yang dulu mungkin pernah bakti sosial, pernah bantu tetangganya, itu dicatat. Makanya ketika Hakim bin Hizam ditawari masuk Islam, maka di antara yang beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi dengan catatan kebaikan-kebaikan saya di zaman jahiliyah itu ditulis. Apa Nabi zaman jahiliyah? Beliau mengatakan, aslamta bima salafa min khairin. Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah kau lakukan di masa lampau. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasannya kebaikan tetap dicatat, keburukan dihapus. Maka sama ketika tadi seorang misalkan banyak beramal soleh, tapi kemudian melakukan kesyirikan, datang ke dukun, bertanya tentang hal yang gaib, dan dia percaya, ini kufur dia masalahnya. Seluruh kebaikan apa terhapus. Tapi setelah itu dia bertobat. Maka ketika dia bertobat, kebaikan itu kembali lagi. Makanya maksud firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Atau hadis ayat yang lain, lain asrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka seluruh amalmu terhapus. Ini maksudnya jamaah sekalian bagi orang yang kemudian dia meninggal enggak tobat. Sebanyak amal soleh apapun yang dia kerjakan, ketika dia melakukan syirik akbar, kemudian tidak bertobat, maka semua terhapus. Tapi kalau misalkan sebelum meninggal dia bertobat, kebaikan itu kembali. Sebagaimana kisah Hakim bin Hizam seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan tadi dosanya syirik akbar, kemudian setelah itu bertobat, maka amal pahala itu kembali lagi. Tapi kalau misalkan maksiatnya nggak ada kaitannya dengan perbuatan dosanya, ya, maka tidak menghapuskan amal perbuatannya seperti itu. Ya, kecuali kalau riya kemudian itu pun bisa menghapus terkait dengan amalan yang tercampurkan oleh riya itu. Ketika riyanya dibiarkan. Nah, kalau amal ibadahnya antara awal dan akhirnya satu rangkaian. Contoh seperti sholat misalkan. Ya, sholat di rakaat yang ketiga riya dibiarkan sampai salam. Terhapus sudah. Sholatnya nggak diterima. Tapi kalau amal ibadah tersebut antara awal dan akhirnya tidak satu rangkaian seperti sedekah, ya, misalkan ada seorang sedekah 500.000, ikhlas. Kemudian karena disanjung dan dipuji, akhirnya termotivasi untuk sedekah lagi. Tambahlah 500.000, tapi niatnya apa? Ingin disanjung dan dipuji. Maka ya mas kalian, yang 500 pertama itu ikhlas karena Allah, maka itu diterima. Tapi 500 yang kedua, yang motivasinya karena ingin disanjung dan dipuji, maka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Riya.
Karena sedekah beda ya, antara awal dan akhirnya nggak nyambung. Tapi kalau seperti sholat antara awal dan akhir itu satu rangkaian. Sehingga kalau misalkan di rakaat yang keempat misalkan riya dan dibiarkan, ya maka batal amal ibadah tersebut. Ya. Ala kulli hal jamaah sekalian, kalau dia bertobat maka amal kebaikan itu akan kembali. Nah, maka perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, saat putus melanda kadang malas datang ke orang istrinya. Apa? Tapi sebelumnya Diulang? saat putus melanda Oh, no. kadang malas datang untuk datang ke rumah istri. Tapi sebelumnya rutin. Apakah bisa dikatakan gugur untuk mendapatkan pahala? Iya, jamaah sekalian, sebelumnya istiqomah, tapi kadang-kadang futur kemudian tidak hadir. Maka dilihat tidak hadirnya kalau dalam artian sengaja, nggak ada alasan syar'i, nggak dapat. Tapi kalau tidak hadirnya ada alasan syar'i, contoh seperti sakit atau misalkan safar sehingga nggak bisa hadir misalkan, pahala itu dapat. Tapi kalau futur misalkan, oh lagi malas lah, nggak dapat cuma. Jadi syaratnya ketika dia tetap dicatat pahala itu tersebut ada udzur syar'i. Karena Nabi beliau bersabda apa? Idza maridul abdu aw safara. Jika seorang hamba sakit atau dalam kondisi safar, kemudian tidak bisa mengerjakan amalan yang istiqomah dia kerjakan, maka dia tetap dicatat mendapatkan amal pahala tersebut sebagaimana ketika dia tidak safar ataupun ketika sehat. Jadi artinya kalau memang ada alasan syar'i, tapi kalau hanya futur, ya nggak ada sebab-sebab yang lain, cuma lagi malas misalkan, nggak dapat pahalanya. Jadi jangan jadikan alasan, oh kan nanti apa? Oh, tetap dicatat. Akhirnya apa? Jarang-jarang ya. Oh sekarang lagi malas nggak berangkat. Oh nanti lagi semangat berangkat enggak? Itu catat. Syaratnya apa? Udzur syar'i. Malas itu bukan udzur syar'i. Futur itu bukan udzur syar'i seperti itu. Ya, wallahu taala alim. Ustaz, bolehkah kita berbuat kebaikan dengan niat agar Allah memudahkan untuk urusan dunianya apa? Bolehkah ketika kita berbuat baik kemudian meniatkan agar urusan dunianya apa? Dimudahkan. Jawabannya dibolehkan kalau niat itu hanya sebagai pengikut saja. Niat awalnya harus ikhlas. Dia misalkan sedekah, ikhlas karena Allah. Tapi ada embel-embel sedikit tadi. Ya Allah mudah-mudahan dengan saya sedekah, urusan saya dimudahkan. Itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dari awal niatnya hanya itu, nggak ikhlas, jelas ini membatalkan amal tersebut. Nggak boleh. Jadi tetap harus motivasi awalnya ikhlas karena Allah. Adapun keinginan dunia itu hanya ngikut saja. Hanya ikut saja. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai permasalahannya dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bisa menjadi sebab urusan dunia kita Allah permudah dan rezeki Allah permudah. Makanya sebagian ulama mengatakan gini, boleh ketika seseorang melakukan suatu amal ibadah kemudian mengiringi dengan niat-niat yang lain kalau memang ada dalil. Maka jelas amal soleh itu dalil yang bisa menjadi sebab seorang dimudahkan urusan rezekinya, urusan dunianya. Maka silakan, tidak masalah. Tapi ingat, tetap motivasi awalnya harus niat karena Allah. Adapun yang tadi hanya embel-embel, pun tidak diniatkan, tetap dimudahkan jamaah. Contoh misalkan, yang penting intinya saya memperbanyak amal ibadah. Tanpa mengembel-embeli tadi urusan dunia dimudahkan, itu sudah otomatis jamaah. Kenapa? Kan di antara fadilah atau buah amal soleh itu ya tadi dimudahkan rezekinya, dimudahkan apa solusinya. Nah, sehingga kalaupun tetap hanya ikhlasnya saja pun itu diberikan, kalaupun hanya sekedar pengikut saja, insya Allah tidak masalah. Ya tidak masalah. Yang penting jangan dijadikan apa tujuan utamanya. Kalau hanya dalam artian motivasinya agar dunianya dimudahkan saja, ikhlasnya tidak ada, maka ini nggak boleh. Tapi kalau hanya ngikut saja, maka tidak masalah seperti itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misal ada melakukan kesyirikan tanpa disengaja, seperti ucapan-ucapan yang tidak disengaja atau perbuatan tak disengaja, apakah kita kufur? Iya. Ya jemaah sekalian, apakah ucapan-ucapan yang diucapkan dengan tidak sengaja, ya, kemudian seorang terkena beban syariat? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Sabda Rasulullah, Innallaha tajawaza an ummati anil khata wa nisyan wa mastukrihu ali. Jadi Allah itu, kata Nabi, akan memaafkan dari umatku karena kesalahan, karena lupa, karena dipaksa. Dia mengucapkan ucapan yang kufur tapi nggak sengaja, misalkan, maka tidak terkena beban hukum, dimaafkan. Tapi kalau sengaja, misalkan, ini bisa kena. Ya, kalau sengaja maka bisa kena. Ya. Atau misalnya masalahnya, orang mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok Al-Quran, kemudian hujahnya saya nggak tahu, bisa tidak jemaah? Karena ada sesuatu yang dalam artian orang berhujah saya nggak tahu, itu nggak bisa diterima, nggak bisa diterima. Apapun alasannya oh saya nggak tahu, itu nggak bisa. Di antaranya mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena nggak terbayang ada orang masuk Islam kemudian nggak tahu Allah itu harus diagungkan. Kira-kira ada tidak jamaah? Nggak ada. Sampai pun mu'alaf yang baru masuk Islam pasti tahu kalau dia Muslim, ya Allah harus diagungkan, Nabi harus dimuliakan. Kok sampai ada Muslim kemudian menghina Allah dengan alasan, oh saya nggak tahu. Ini alasan dalam artian kalau misalkan dia ngomong nggak tahu, jahil, maka udzur jahil seperti ini nggak diterima. Tapi kalau hukum yang lain mungkin dia mengucapkan sesuatu yang dalam artian misalkan hal-hal yang kadang kita tersembunyi, misalkan dia katakan memang saya nggak tahu, mungkin diterima. Tapi kalau mengolok-olok Allah dan Rasulnya, ini nggak mungkin. Mengolok-olok Quran itu nggak mungkin. Karena setiap Muslim pasti tahu bahwa Allah, kemudian Rasulullah, kemudian Quran itu harus diagungkan. Mereka tahu. Nggak mungkin kemudian sudah Islam kok tidak paham bahwasanya Allah harus dimuliakan, itu nggak mungkin. Ya. Jadi artinya seperti tadi ucapan-ucapan yang dalam artian nggak sengaja, walaupun itu ucapan kufur misalkan. Nah, kalau memang tidak sengaja maka dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau sengaja, ya, maka dilihatnya dalam artian apakah memang dia tahu ilmunya atau tidak. Kalau dia tahu, jelas kufur. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, maka dilihat apa yang diucapkan. Karena alasan nggak tahu itu ada perincian, ya. Nggak tahu kok tentang masalah tadi mengolok-olok kamu, nggak mungkin. Karena pernah ya di zaman Rasulullah ada sekelompok orang yang mengolok-olok Allah, ya, mengolok-olok Nabi, ya, mengolok Nabi dan para sahabat. Kemudian turunlah firman Allah, la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udzur. Kalian sudah kufur setelah beriman. Ya. Karena mereka beralasan, oh saya nggak tahu, saya hanya mengucapkannya untuk bunga perjalanan. Artinya daripada capek akhirnya bercanda seperti itu. Nah, ini nggak bisa. Ya, karena mengolok-olok atau dalam artian menjadikan bahan tawaan terkait dengan Rasulullah itu bukan dalam artian ranahnya untuk candaan, nggak bisa. Alasan nggak tahu hanya main-main itu nggak bisa terima, tetap jatuh langsung, ya, kufur. Ya. Tapi kalau hukum yang lain mungkin, ya, mungkin seperti itu jamaah sekalian. Jadi kalau nggak sengaja, insya Allah tidak sampai jatuh kufur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Fadhil.
porsi 30. Tapi di dalam aplikasi itu yang mereka buat kemudian saya itu buatnya jadi 30 dus itu tadi. Jadi apakah itu diperbolehkan? Jadi artinya nanti ongkos kirim di aplikasi itu hanya 20 dus. Ya, Yang 30, yang 10-nya berarti gelap. bukan gelap. Yang di aplikasi itu baik 25 dus. Sahih. Cuma prakteknya itu 30 gitu. Nah, jadi kan yang 5 itu kan memang nggak dihitung kan? Kami jadi mengurangi harga kami. Misal 35.000 itu kan satu paket makan sama snack. Tapi mereka butuhnya itu 30 dus. Tapi kebetulan di dalam aplikasi itu cuma 25 dus gitu. Mereka menelpon kita. Jadikan 30 gitu. Tapi Dengan harga yang sama. dengan harga yang sama, porsi yang sama, cuma dipecah saja. Nggak mengurangi kualitas, nggak mengurangi dalam artian Mengurangi. oh, Mengurangi. Ya, kalau- kuantitasnya. Kalau di dalam nggak ada kerupuk, ada kerupuk mungkin kita nggak ada kerupuk itu. Berarti dalam artian gini, kuantitasnya sama, sahih, beda juga. Jadi memang gini, yang jadi masalah, apakah kemudian aplikasi tadi ongkos atau ongkir tersebut kan harusnya setiap dus itu ada biayanya gitu, atau enggak? Itu cuma istilah aja biaya gratis ongkir itu hanya nama saja. Itu dari bagian. Jadi ini sebetulnya untuk menghindari kontak langsung gitu. Jadi biar tapi dalam kenyataan Ya gini, karena mereka menyesuaikan dari peserta lapak. iya. Jadi gini Mas, kalau misalkan dari aplikasi tersebut nggak ada masalah mau pesan 25 kemudian apa? Di prakteknya kemudian 30 berarti kan lebih 5 dus. Ya kan? Tapi dari sisi ongkos itu tidak ada pengaruhnya misalkan. Tidak masalah. Tapi kalau ada pengaruhnya berarti di sini dia dalam artian berdusta. Yang harusnya mungkin 5 dus itu ada ongkosnya 5.000, tapi gara-gara dikurangi 25 padahal yang 5 bungkus itu harusnya ada bayarannya, tapi itu dia nggak bayar. Wah, ini pengelabuan, itu nggak boleh. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam artian mau dikirim 30 atau 25 pun nggak ada pengaruhnya, ongkos tetap seperti itu, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Lanjut lagi. Dan temannya itu pesan lagi. Tapi dia mintanya kembali uang. Pesan Jadi begini. Ke kami, harga 35. Terus dia tanya kita jawab harganya 27. Dari situ tidak apa-apa. Nah, mereka itu justru minta uangnya kembali. Mereka membayarnya di sini harga 35, tapi nanti kami terima tetap 35. orang kantor itu berarti ngambil untung. Itu apakah untung atau tidak? Apa itu dia dimasukkan ke kas lagi? Saya tidak tahu. Tapi zahirnya biasanya memang ngambil untung. Ya. Kalau seperti ini jelas nggak boleh. Kenapa? Dia dalam artian pegawai yang memang ditugaskan untuk pengadaan barang. Kemudian ambil untung dari pekerjaannya, padahal dia dapat gaji misalkan. Maka ini nggak boleh. Bahkan statusnya bisa hadiah nanti. Dan jatuhnya nanti hadiatul umat. Yang mengatakan hadiatul umat gulul. Jadi hadiah untuk pekerja yang sudah dapat gaji itu dianggap khianat. Kalau kita membantu, kenapa lagi larangannya? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak boleh kita tolong menolong dalam perbuatan ya, keji dan permusuhan. Atau dosa dan permusuhan, itu enggak boleh. Nah, terus gimana? Biar
walaupun dia itu kadang itu mereka minta gitu. Apakah kita boleh memberikan hadiah ke mereka? Jangan, kalau dia pegawai, apalagi PNS, itu nggak boleh dikasih gaji, dikasih hadiah kalau terkait kerjaannya. Dia kan bagian pengadaan, sudah dapat gaji, ngapain dikasih lagi? Kalau dikasih, inilah celah mereka akan khianat. Nanti kalau misalkan dengan penjual makanan yang nggak pernah ngasih hadiah, akhirnya pelakuannya buruk. Kalau yang ngasih hadiah, dipermudah. Jadi ada perbedaan nanti. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya khianatnya ini. Sehingga celah-celah seperti ini ditutup, nggak boleh. Artinya tetap dijual tapi sesuai dengan aturan yang resmi, nggak boleh ada tambahan-tambahan seperti itu. Sampaikan maksudnya itu neraka gitu, mau neraka atau surga, seperti itu saja. Kan hanya berapa ribu dan dia sudah dapat gaji, bahkan mungkin besar, masih juga ingin dapat neraka, itu kan masalah jemaah. Maka perlu dipahamkan bahwasanya itu nggak boleh, karena mereka itu kadang-kadang melakukan seperti itu karena nggak paham. Dikira itu ya boleh. Banyak pegawai yang dikira ketika dalam artian dia mencari untung karena kerjaannya, itu dianggap hal-hal yang biasa karena nggak tahu. Maka perlu disampaikan hadis-hadis seperti tadi ya, hadayatul ummah, atau kisahnya Ibnu Lutbiyah ketika disuruh untuk menarik harta zakat, kemudian mengatakan ini zakat, ini hadiah untukku. Perlu disampaikan bahwasanya itu nggak boleh. Ya, barangkali selama ini memang tidak paham seperti itu. Yang pertama, kalau tadi dalam artian tidak terkait ongkosnya saja ya. Terus ongkosnya dan tidak ada masalah, ya, maka ada masalah karena memang nggak ada yang dirugikan. Semuanya dirugikan, cuma hanya tulisan saja. Ya, kecuali kalau misalkan setiap angka itu ada pengaruhnya, ada biayanya, berarti membohongi jasa ongkos kirim tadi. Harusnya bayar tapi nggak bayar, ini bahaya. Tapi kalau misalkan sama saja, ya, cuma hanya beratnya sama, kan, mungkin di kilonya sama, cuma dipecah-pecah saja, nah, itu urusannya beda. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah bagaimana penciptaan Nabi Adam. Ya. Maka jamaah sekalian, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya. Dan banyak riwayat yang mengatakan tanahnya diambil dari segala penjuru macam-macam. Ya. Tapi ini memang butuh diteliti riwayatnya seperti itu. Tapi intinya dari tanah. Ya. Adapun Hawa dari tulang rusuknya. Kita beda lagi jamaah. Kita dari mana? Air mani. Jadi jangan kemudian jangan dari apa? Oh, dari tanah. Bukan, ini dari tanah itu Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah.
Nah, kita beda cuma. Kita beda lagi. Nah, ini awal penciptaan Nabi Adam. Ataupun hewan dari mana? Diciptakan dari apa? Hewan itu. Dari air. Walaupun silang pendapat ya, apakah air yang dimaksudkan itu air mani atau air apa? Itu silang pendapat. Ini terkait apa? Binatang. Sebenarnya apa? Ada yang mengatakan dari air. Secara mutlak ada yang mengatakan, oh air di sini maksudnya air mani. Tapi itu silang pendapat. Silang pendapat di para ulama kita seperti itu. Iya. Ya, kemudian jamaah sekalian. Jadi benar dari tanah sudah jelas ya. Dari tanah, sedangkan istrinya dari apa? Tulang rusuk. Ya, sehingga dalam sebuah hadis Nabi mengatakan apa? Istausu bin nisa'i khairan. Pergaulilah wanita dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innahunna khuliqna ya min tilain. Karena mereka itu jatuh dari tulang rusuk. Fa inna a'waja fi tilain a'laha. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu bagian atasnya. Makanya mengingatkan in tukimu ya, jika kau paksa untuk diluruskan kasar tahu maka kau akan apa? Memutuskannya. Apa maksudnya? Cerai nanti. Maka seorang suami harus paham bagaimana karakter istrinya. Karena tabiat wanita itu ya bengkok. Dinasihati sekarang mungkin berapa menit kemudian kembali lagi. Maka fungsi seorang istri itu tadi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Benar-benar jadi pemimpin, mengayomi, menjaga, melindungi. Kalau salah istri dinasihati. Jangan dibentak-bentak. Soal dibentak-bentak, oh ini bukan pemimpin namanya. Bisanya hanya marah-marah. Pemimpin itu bisa mengayomi, memberikan solusi. Itu pemimpin. Kalau dibiarkan, ya bengkok. Maka Nabi nasihatkan istausu bin nisa'i khairan. Bergauli mereka dengan cara yang baik. Nasihati. Ya, tapi itu pun dengan cara yang baik, lemah lembut. Ya, maka Nabi ketika mendapatkan kesalahan istri-istrinya, kalau mereka melakukan kesalahan 10 kesalahan, Nabi nggak menghukum semuanya jemaah. Mungkin dilihat mana yang lebih parah. Oh dari 10 ternyata 4 ini yang harus dinasihati. Ini dinasihati. Yang lain ditunda dulu. Sehingga dia mengatakan cukuplah seorang dikatakan kurang akalnya ketika melihat kesalahan istrinya 10 kemudian dihukum semuanya. Oh ini cukup, ini suami nggak berakal ini. Tahu sendiri wanita itu apa? Kurang akalnya. Apa maksudnya jamaah? Bukan nggak ada yang cerdas, banyak yang cerdas. Tapi maksudnya apa? Ceroboh. Itu perempuan. Banyak yang cerdas tetapi tetap ceroboh. Buktinya jamaah, banyak wanita yang mungkin lulusan S3, doktor, tapi kalau sudah dirayu oleh laki-laki hidung belang, semua dikasihkan, hanya ditraktir makan bakso, setelah itu bebas. Itulah karakter wanita. Maka disinilah perannya seorang suami untuk ya, dalam artian mengarahkan istrinya, mendidik, mengarahkan, menjaga, mengayomi, itu penting. Bukan hanya jadi suami karena dia bekerja saja, cari nafkah, bukan. Tapi ada yang lebih besar adalah tugas untuk mendidik agama. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan menjaga itu jamaah butuh perjuangan, butuh waktu. Maka harus punya waktu dengan keluarga. Jangan kalau urusan dunia, urusan bisnis punya waktu, dengan istri, dengan anak nggak punya waktu, itu masalah. Itu harus siap kalau sudah ingin nikah, harus siap menyiapkan waktu untuk istri, untuk keluarga, untuk ngobrol, dengarkan keluh kesahnya. Itu Nabi jamaah. Bahkan pernah ada hadis panjang, hanya mendengarkan ceritanya Ibnu Aisyah, menceritakan tentang 11 wanita, dan mereka semua menceritakan apa kondisi suaminya seperti Nabi dengar. Jadi pendengar yang kalau kita kadang-kadang nggak bisa ya, istri baru ngomong udah marah-marah. Nah itu kadang-kadang jamaah sanian. Sebenarnya kadang-kadang kita itu secara hakikat itu belum siap jadi suami, tapi nggak terpaksa jamaah, itu menjadi masalah. Ini buat yang kedua tadi tentang masalah tadi. Oh naam. Iya, jadi Nabi Adam itu jamaah dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi. Apakah itu hakikat atau kiasan jamaah? Wallahu alam. Ya, riwayat tentang penamaan buah khuldi pun itu jamaah dipersisihkan. Apakah benar-benar itu buah khuldi atau sesuatu yang lain? Ya. Jadi memang harus teliti riwayatnya. Ya. Apakah ya tadi kiasan atau yang murni buah? Ya. Wallahu alam jamaah sekalian.
Ya, apalagi ceritanya kadang di situ ada jin yang menyerupai ular, menggoda. Itu cerita kadang-kadang memang muncul dari Bani Israel. Maka kisah Bani Israel itu rumusnya ada 3 jemaah. Kalau memang kisah tersebut sahih dan dibenarkan riwayatnya, maka kita wajib membenarkan. Yang kedua, kalau kisah tersebut ada dalil mengatakan ini batil, berarti kita nggak boleh membenarkan. Yang ketiga, kalau kisah itu enggak ada dalil menjelaskan itu benar, itu salah, maka bolehkah kita menceritakan? Boleh. Jadi hadisu an Bani Israel wal haraj. Ceritakan tentang kisah Bani Israel dan tidak masalah. Tapi ingat, tidak boleh kemudian mengatakan pasti sahih, enggak. Makanya kisah seperti Adam makan buah khuldi itu, wallahu alam jamaah, ini kisah-kisah Bani Israel. Nah, sehingga perlu untuk diteliti ulang apakah itu memang murni buah atau memang hanya kiasan saja seperti itu. Ya, wallahu alam ya. Mungkin nanti bisa diteliti riwayatnya seperti itu. Ya. Ala kulli hal kita semua jamaah sekalian hendaklah selalu semangat untuk thalabul ilmi. Ya. Apapun kondisinya, karena dengan thalabul ilmi kita akan ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan thalabul ilmi maka istri kita, anak-anak kita, keluarga kita akan Allah perbaiki. Bagaimana kita mau memperbaiki diri kita, mau meluangkan waktu untuk agama Allah, maka Allah akan bantu jemaah. Akan Allah bantu. Bahkan kadang dengan thalabul ilmi, ternyata fadilah-fadilah itu didapatkan dengan mudah. Seperti orang sakit tanpa disadari ternyata sakitnya sembuh. Dengan apa? Dengan duduk manis di majelis ilmu. Banyak keutamaan-keutamaannya. Apalagi kelak di akhirat mudah masuk surga. Maka ingat, waktu antum untuk duduk manis di majelis ilmu nggak akan ruginya. Bahkan orang yang hadir hanya karena ada temannya hadir, dia ikut-ikutan. Maka orang seperti jamaah sekalian tidak akan ada rugi. Ya. Nabi pernah mengatakan, "Dzalikal qaum la yashqa fihim jalisuhum." Itulah orang-orang yang teman duduknya nggak akan rugi. Hanya hadir karena apa? Temannya ada di situ. Maka tetap dia akan mendapatkan manfaat. Nah, sehingga lakukan jamaah sekalian, hendaklah setiap kita sekalian bersemangat ketika thalabul ilmi. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.